Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Ramadina dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan kebudayaan Bexenhobins dan kebudayaan Dongson. A. Kebudayaan Bexenhobins di Tonkin, Indochina. Penyelidikan persebaran kapak Sumatera dan kapak pendek sampai ke daerah Tonkin, Indochina. Di sana ditemukan pusat kebudayaan prasejarah, yaitu di pegunungan Bexen di daerah Hobin. Alat-alat yang ditemukan adalah kapak yang dikerjakan secara kasar di samping kapak yang sudah diasah tajam. Juga terdapat pebbles atau kapak Sumatera dan kapak pendek, dan alat-alat dari tulang oleh Me Madeleine Colany atau ahli prasejarah dari Prancis. Kebudayaan itu dinamakan kebudayaan Bexenhobins menurut kedua penemuannya. Penyelidikan menunjukkan bahwa di Tonkin letaknya pusat kebudayaan Mesolitikum Asia Tenggara dan menyebar ke berbagai jurusan, sampainya di Indonesia melalui Thailand dan Malaysia Barat. Selain itu, ditemukan tulang belulang manusia. Ternyata Tonkin didiami oleh 4 golongan, yaitu jenis Papua Melanesoid, Europaid, Mongoloid, dan Australoid. Bangsa Papua Melanesoid mempunyai persebaran yang paling luas di daerah selatan Indochina Indonesia sampai kepulauan di Lautan Tedah. Hasil kebudayaan bangsa seperti alat-alat Mesolitikum yang belum diasah, sedangkan kecakapan mengasah rupanya hasil berpengaruh dari bangsa Mongoloid yang sudah lebih tinggi peradabannya. Di samping percampuran kebudayaan di Tonkin, ada percampuran kebangsaannya, terutama percampuran antara bangsa Melanesoid dan Europaid menjadi bangsa Austronesia yang kemudian di dalam zaman Neolitikum tersebar ke seluruh kepulauan kita. Kebudayaan Mesolitikum di negeri kita asalnya dari daerah Bexenhobin, tetapi di sana tak ada ditemukan flakes. Sedangkan dari Abruzos banyak sekali flakes. Di Pulau Luzon, Filipina banyak sekali ditemukan flakes, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebudayaan flakes itu datangnya dari daratan Asia melalui Jepang, Formosa, dan Filipina. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa di Sumatera Timur dan Malaysia Barat, Kamboja, serta Thailand ditemukan flakes. Kemudian di Jawa dan Sulawesi bertemulah dua macam kebudayaan Mesolitikum, yaitu satu, kebudayaan Bexenhobins dengan pebbles dan alat-alatnya dari tulang yang datang melalui jalan barat. Dua, kebudayaan flakes yang datangnya melalui jalan timur. Kebudayaan Dongson. Kebudayaan perunggu di Asia Tenggara dinamakan kebudayaan Dongson. Nama Dongson adalah nama daerah di Tonkin, tempat penyelidikan yang pertama yang terdapat bekas-bekas dari zaman perunggu. Di Dongson banyak ditemukan bermacam-macam alat terbuat dari perunggu, nekara, serta alat-alat dari besi maupun kuburan. Bejana yang serupa ditemukan di Kerinci dan Pulau Madura. Dengan penjelasan di atas menunjukkan kebudayaan erat antara Indonesia dengan daratan Asia. Kebudayaan logam Indonesia memang termasuk satu kelompok dengan kebudayaan logam di Asia yang berpusat di Dongson. Dari daerah inilah datang kebudayaan logam secara bergelombang ke Indonesia lewat jalur barat, yaitu Malaysia. Menurut para ahli, pendukung kebudayaan ini sebangsa dengan pendukung kebudayaan kapak persegi, yaitu bangsa Austronesia. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa nenek moyang kita datang ke Nusantara dalam dua periode, yaitu satu, dalam zaman batu halus, antara lain zaman kebudayaan kapak persegi sejak zaman kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi. Dua, dalam zaman perunggu, antara lain kebudayaan kapak sepatu, nekara, dan candrasa sejak kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.